Jualan burung di medsos gak boleh, mau posting aja banyak larangan. Ini saatnya install Dunia Hobi. Dunia Hobi, aplikasi sosial media untuk kicau mania. Oke, kembali lagi di channel Lensa Kicau. Masih sama Om, siapa Om? Sunu. Nah, kita masih bahas putar loh bejantan ini. Yang mau kita bahas ini dari banyaknya pertanyaan di kolom komentar dari episode sebelumnya. Bisa ditonton di episode sebelumnya kalau belum paham. Nah, ini pertanyaan pertama ini ada, penjodohan bagusnya pakai kandang kotak apa bulat ya? Penjodohan ya? Penjodohan biasanya ada macam-macam sih. Ya, kalau untuk penjodohan tinggal kita lihat burungnya. Mungkin di episode sebelumnya sudah ada singgungan untuk proses penjodohan sedikit ya. Masalahnya kita sama-sama belajar. Kalau untuk penjodohan itu biasanya bisa pakai kandang bulat, bisa pakai kandang kotak, tergantung kondisi burungnya. Kalau kandang kotak, biasanya kalau saya kandang kotak itu burung-burung yang sudah pernah produksi atau ini biasanya langsung dia di kandang kotak. Cuman kalau kita proses dari umur nanggung ya, itu enaknya kita di kandang bulat. Jadi untuk proses penjodohan, kalau burung yang belum pernah produksi, kalau saya di kandang bulat enaknya. Tapi kalau sudah pernah nelor kan dia sebelumnya udah punya jodoh, cuman kita gacorin, terus nanti kita kembaliin lagi jodohnya untuk proses penjodohan antara kandang bulat dan kotak. Kita lihat kebutuhan si burung. Kalau memang di kandang bulat udah enak, terus kita kasih jodoh, kan kalau di kandang bulat memang dia susah nih, istilahnya ngabingnya. Kalau bisa penjodohan itu kan nggak langsung harus ngawin, kita tunggu biar gimana ininya. Kalau kita bisa udah enak, nggak apa-apa mungkin ngawin. Itu untuk proses penjodohan kalau saya sih seperti itu. Nah, terus lanjut nih, mandi malam atau pagi itu apa sih pentingnya Om? Mandi, kalau mandi mungkin kayak kita lah ya, mandi kita ya juga butuh mandi. Kalau proses mandi malam, kalau saya memang kalau sudah saya jodohin, biasanya saya sering mandi malamnya karena biar akur lah, ada chemistry atau apalah kalau untuk jodohan mandi malam. Kalau untuk mandi pagi ya kita lihat tergantung burungnya lah, dia butuh. Kalau memang dia suka mandi sendiri ya mandi sendiri. Kalau pagi kalau perlu kita mandi, mungkin dia suka mandi, kalau habis dimandiin nanti dia kacor ya kita mandiin. Ada juga yang sama sekali kalau kita mandiin pagi dia malah nggak ini, mungkin sering didis atau malah ngedrop dan segala macamnya. Kita lihat tinggal kebutuhan si burungnya aja sih ya. Jadi kita nggak ada patokan kalau kita berbicara tentang penting nggak sih mandi malam dan mandi pagi. Itu ya antara penting dan enggak, karena kita lihat kebutuhan. Kalau memang kebiasaannya dia dimandiin malam dia bisa gacor ya kenapa
kita hentikan kan seperti itu. Kalau mandi pagi, antara pagi dan malam, kita lihat ke depannya cara, makanya kita sebutkan untuk perawatan burung atau tentang seputar lobet jantan sebenarnya kan untuk teori-teori dan segala macamnya itu sebenarnya banyak. Nah, tinggal kita aja yang main feelingnya. Ini burung kalau kita mandiin malam, kira-kira besoknya atau berapa kita dur mandi malam nambah enak atau nambah tidak kan? Kita nggak bisa paksain mana yang baik buat ini. Kalau memang dia sehabis dimandiin malam dia seger, terus besoknya dia bisa lebih enjoy gacor dan segala macamnya, ya kita bisa teruskan. Kalau enggak ya kita rubah lagi. Itu yang dinamakan pada saat kita mengamati burung, ya disitulah kita harus tahu dia suka atau enggaknya. Kalau kita berbicara penting dan enggaknya, kalau dia butuhnya mandi malam ya itu penting. Kalau enggak ya enggak penting kan gitu. Nah, terus lanjut ada pertanyaan, Om, kalau pakai pakan kenceng bulunya rontok nggak sih? Kalau awal-awalnya kalau saya sih ada ya, kalau ada burung ya nggak semuanya sih. Memang ada tipe burung yang kalau kita kasih pakan kenceng bulunya rontok memang ada. Tapi kalau pengalaman saya dia nggak terlalu rontok. Mungkin pada saat seminggu atau 2 minggu atau hanya sebulan itu mungkin dia rontok, tapi hanya bulu kecilnya itu ada. Tetapi kebanyakan yang pengalaman saya nggak banyak. Tapi kita tidak bisa berpatokan harus pakan kenceng gitu kan. Kita lihat kebutuhan, kadang-kadang ada burung jantan yang hanya dimilet juga gacor, itu juga saya juga ada ya. Saya kasih pakan kenceng dia kebanyakan tidur, jarang bunyi. Saya polos juga ternyata dia lebih gacor. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita tidak boleh berpikiran harus maksain, oh ini burung saya kasih pakan kenceng. Nah, kita lihat ke depannya, kira-kira nanti ini burungnya kok nggak gacor. Nah, kita harus berimprovisasi. Oh ya, mungkin kalau kita kasih pakan molek biasa, mungkin ya kesenangan dia. Kalau ada juga yang hanya kenarisit, ada yang wilayah putih, itu tergantung burungnya masing-masing. Kalau kita berpikir kalau memang dia dikasih pakan kenceng rontok bulu terus, ya kita mungkin ganti lagi pakannya, bisa millet polos atau entah itu pakan kemasan yang lainnya yang dosisnya bisa kita atur kan, itu lebih enak gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain kita kasih pakan kenceng kok bulunya rontok terus, kita terus kasihkan kan malah nanti malah jadi bunyi kan, seperti itu. Makanya sering kita berbicarakan, pahami dulu kira-kira burung ini kalau kita kasih pakan kenceng dia nambah gacor berarti dia mau kan. Itu untuk pakan kenceng. Jadi kita tidak harus berpikir jantan harus kita kasih pakan kenceng. Memang kebanyakan kalau kita proses, kalau saya sendiri pengalamannya saya kasih pakan kenceng semua dulu. Nah, ini kedepannya kita lihat, oh kok ini malah mungkin nambah lesu, mungkin birahinya dia malah ke birahi kawin terus. Nah, kita harus tahu, kita harus nanggapin, nanti kita rubah lagi ke millet putih. Kalau kita millet putih biasa dia udah bisa kacor, ya udah kan gitu. Tinggal kita tambahin terus EF dan segala macamnya. Mungkin halnya sama dengan vitamin gitu kan. Kalau kita berbicara pakan kencang, kalau dia memang nggak bisa, kalau dikasih pakan kencang efeknya bisa rontok bulu, beda ya. Kalau cabul dia kan memang mungkin kapasitasnya oke dan segala macam, dia mungkin cabul. Kalau rontok bulu kan dia memang mungkin badan dia nggak nerima,
Jadi kita harus cepat tanggap. Mungkin kita ganti pakan yang biasa atau bisa meliputi biasa. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita harus pahami benar burung itu mau atau tidaknya. Mungkin seperti itu sih kalau untuk pengalaman saya untuk masalah pakan. Terus ada pertanyaan, burung saya di gantangan di rumah bocor sama pasangannya, tapi di gantangan cuman garuk bunyi. Garuk bunyi ya? Cuman garuk gitu. Cuman garuk-garuk doang. Garuk-garuk bunyi atau garuk-garuk cuman garuk-garuk nggak bunyi nih ya. Kalau biasanya kalau jantan tinggal kita tafsirnya itu bocornya yang gimana. Kalau ada jantan yang faktor kalau dikasih betina dia memang bocor, tapi bunyinya itu masih standar loh, belum yang kering. Kalau mungkin yang kering, saya rasa tinggal kita mengolahnya nanti di gantangan bisa semprot atau dijemur dulu, itu kan tinggal kita mencatat pada saat kita di gantangan. Kalau jantan udah bocor sama pasangannya, saya rasa tinggal kita ngaturnya di lapangan itu nanti ngesetnya kita seperti apa kan gitu. Ada yang mau gantang, ada yang disemprot embun, ada yang kalau saya jarang semprot embun, saya semprotannya semprot kaget biar dia enggak istilahnya tenang lah. Kalau enggak, ada juga yang enggak pakai semprot, kita kandangnya kita goyang-goyangkan istilahnya biar dia capek. Biasanya jantan dia mau fokus nagen, kalau kita bikin capek biasanya dia bisa fokus sih biasanya kalau untuk pengalaman saya kan gitu. Karena kalau kita hitungannya udah bocor berarti tinggal kita lihat bocornya itu dia masih nadanya masih standar atau memang dia sudah nadanya udah kering, udah ada lagunya. Kalau bahasanya mungkin dia bocornya udah double, belum ngekek berhenti bunyi lagi ngekek. Kalau biasanya udah bocor seperti itu, tinggal kita nyiasatinya di lapangan. Dia kalau garuk-garuk itu biasanya sih kalau pengalaman saya bisa emosi ya, bisa birahi dianya. Nah, tinggal kita ngakalin pada saat di lapangan mau semprot embun atau tangkringannya kita bisa basahin atau enggak kita bikin capek istilahnya kandangnya mungkin digerak-gerakin atau di ini biasanya seperti itu biar dia mapan lah untuk proses di gantangannya. Rata-rata makanya kita banyak kadang-kadang kita lihat di lapangan kalau ada yang gantang jantan itu ada yang mungkin bawa semprotan, ada yang kandangnya digoyang-goyang dulu. Memang dia kalau pengalaman saya pada saat si jantan ini dia lelah, istilahnya dia udah lelah, biasanya dia akan fokus bunyi. Kalau enggak, yang penting kita bikin anteng kan gitu, bikin anteng bisa semprot embun. Kalau saya memang jarang untuk menggunakan semprot embun karena biasanya kalau saya semprot embun burung akan gigit, makanya saya biasanya gunain semprot bukan embun, kaget langsung refleks serot biar mungkin di ekornya, mungkin di punggungnya, yang penting jangan di dadanya. Kalau di dadanya biasanya dia sih idis biasanya untuk pengalaman saya yang kalau untuk di lapangan, karena saya sendiri juga kadang-kadang di lapangan juga ya masih nyari-nyari lah, sama-sama kita belajar nyari. Kalau udah bocor di rumah enaknya nanti di gantangan kita gimana. Memang nyari untuk settingan jantan di lapangan itu agak ribet sih ya, enggak di rumah bocor nanti kita gantang langsung der bunyi, jarang sih. Mati prosesnya ya ini namanya ini pasti banyak kondangannya dulu sih. Mungkin itu pengalaman saya untuk pertanyaan di rumah bocor. Kalau di gantangan
dia hanya garuk-garuk. Biasanya garuk-garuk itu kan dia OB ya, tapi jarang biasanya kalau burung udah atau yang musim sekarang dobelan, kalau saya nadanya udah pokoknya ngekek, diam bentar, bunyi, itu kan bisa dikatakan bocor. Tetapi kalau dia nadanya masih standar, kalau sama pasangannya dia masih mau ngering, masih nadanya ngegas, biasanya dia itu belum mapan untuk bunyinya. Rata-rata kalau digantang memang dia seperti itu. Berbeda kalau dia memang sudah ada dobelan atau apalagi minor ya, bocor minor itu biasanya sih jarang. Kalau bocor minor biasanya kalau digantang dia hanya diam, nggak ada respon, hanya itu untuk belajarnya. Tetapi kalau masih nadanya standar, begitu kita cabut dia birahnya naik, terus akhirnya bisa kepo, bisa garuk-garuk, bisa kukur-kukur paruh, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dia udah double sih, biasanya dia hanya diem, pipis, udah itu aja sih. Kalau pengalaman saya. Oke, mungkin seputar pertanyaan lebih jantan cukup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa komentar lagi di video yang ini. Mungkin nanti kita kumpulin lagi nih pertanyaan-pertanyaan seputar lebih jantan. Jadi kalau ada waktu lagi kita bakal sharing-sharing lagi.